Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo buat terus kampung, ketemu lagi bersama Tacing TV. Kali ini kami akan membahas tentang 7 larangan adat istiadat dan etika suku Dayak. Apakah itu? Simak penjelasannya. Namun sebelum menyimak penjelasan lebih lanjut, silahkan bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Check it out. Batur sedulur sekampung, kalau sedang bepergian ke daerah orang, tentu kita harus menaati dan menghormati peraturan yang ada di daerah tersebut. Seperti yang terjadi di Pulau Kalimantan ini. Sebelum kalian datang ke Kalimantan, tentu Anda harus cari tahu apa saja larangan dan pantangan yang ada di Kalimantan tersebut. Mana yang harus kita patuhi dan mana yang harus kita jauhi. Ya, Kalimantan selama ini dianggap sebagai tempat mencari pekerjaan yang oke banget. Sehingga tidak heran kalau daerah ini makin banyak dikunjungi orang luar yang kemudian menetap. Apalagi Kalimantan akan dijadikan ibu kota. Wow. Hidup di Kalimantan itu mudah, sama seperti banyak tempat lainnya. Intinya, asal kita berkelakuan baik, maka segalanya akan berjalan sebagaimana mestinya. Namun sebaiknya ketika kita melakukan sesuatu yang buruk, maka akan ada konsekuensinya. Apalagi ini adalah tanah Kalimantan, di mana klinik dan magisnya masih sangat kuat. Batur sedulur sekampung, 7 larangan apa saja di Kalimantan tersebut? Yuk kita pilih satu persatu. Nomor 1, membakar terong. Ada apakah dengan terong ini? Terong menjadi salah satu santapan enak yang ada di Indonesia. Terkecuali di Kalimantan Timur, khususnya di daerah pasir, harus berhati-hati. Di sana, kalian tidak diperbolehkan membakar terong. Kalau kalian menentang hal ini, kalian akan terkena bisul. Dan nanti bisul Anda semakin lama, semakin besar seperti terong. Yang nomor 2, mencicipi makanan. Kalau dapat makanan gratis, semua orang pasti senang. Tapi jangan coba-coba mencicipi makanan di Kalimantan. Konon katanya dalam makanan tersebut ada aroma pemikat yang membuat kita tergila-gila dengan orang yang memberi makanannya. Katanya sih, kalau kita sembarangan mencicipi makanan dari orang yang tidak dikenal, nanti kalau bisa jadi dimakan, sebaiknya kalian langkahi lebih dahulu makanan itu sebanyak 3 kali. Ada-ada aja. Kemudian yang nomor 3, jangan bermain-main dengan mandau. Mandau adalah senjata keramat orang-orang Dayak. Meskipun bentuknya seperti parang biasa, ia tidak bisa dipakai semaunya. Harus ada alasan khusus kenapa mandau sampai keluar dari sarungnya. Pasalnya, menurut orang-orang Dayak, mandau yang keluar dari sarangnya biasanya akan memakan korban. Makanya, bagi pendatang jangan bermain-main dengan senjata yang satu ini. Memang sangat artistik dengan ukiran-ukirannya, namun jangan sampai mandau tercabut dari sarungnya. Orang-orang setempat sangat menghormati senjata ini, makanya kita pun harus melakukannya seperti hal yang sama. Berikut yang nomor 4, jangan menghina patung kayu di sana. Jika kalian perhatikan di Kalimantan banyak rumah-rumah adat yang di depannya terdapat patung-patung kayu. Konon, ini bukanlah patung biasa, melainkan sebagai simbol orang-orang yang sudah meninggal. Aturan yang ada tentang patung kayu ini adalah jangan pernah menghina bentuknya, sekalipun dalam hati. Ada banyak kejadian orang-orang yang menghina patung-patung ini dan kemudian diganggu oleh makhluk-makhluk halus. Tidak hanya diganggu secara visual, kadang ada yang sampai mengalami keanehan fisik. Gangguan ini akan tetap ada sepanjang seseorang tidak lekas meminta maaf kepada keluarga si pemilik patung tersebut. Terdengar tidak masuk akal, namun hal ini sering terjadi di sana. Berikut yang nomor 5, jangan pernah mempermainkan gadis Dayak. Siapa sih yang bisa menampik cantiknya gadis-gadis Dayak? Para sayu nan alami itu pasti bisa menjerat siapapun untuk jatuh cinta, termasuk para pendatang. Nah,
Ada satu hal yang perlu diperhatikan terkait dengan gadis-gadis Dayak ini. Ini adalah tentang larangan untuk tidak pernah mengganggu mereka atau mempermainkannya. Ada mitos yang beredar, siapapun yang mengganggu mereka lebih-lebih mempermainkannya, maka dipastikan akan hilang alat vitalnya. Memang terdengar mustahil ya. Namun, sudah banyak cerita-cerita tentang ini. Hal tersebut cukup masuk akal, juga mengingat orang Dayak itu magisnya sangat ampuh. Makanya jangan pernah macam-macam dengan gadis Dayak atau hilang masa depan. Berikut yang nomor 6. Sopanlah ketika mampir ke makam orang Dayak. Akan jadi pengalaman unik tersendiri jika bisa mampir ke tempat-tempat sakralnya orang Dayak. Salah satu misalnya adalah areal pemakamannya. Cara perkuburan orang Dayak cukup unik. Mereka membuat semacam makam di atas tanah berbentuk seperti bangunan balok yang disangga. Sangat unik, namun kental mistis. Aturannya, kita harus sopan ketika ada di tempat-tempat seperti ini. Pasalnya, ya tadi, orang-orang Dayak sangat mengeramatkan kuburan nenek moyangnya. Jangan keceplosan, mengeluarkan kata-kata tidak pantas atau mengumpat. Mereka bisa merasa terhina dan akan membuat urusan ini jadi panjang. Berikut yang terakhir, nomor 7, menjawab suara aneh. Saat kamu berjalan-jalan ke hutan Kalimantan, terus mendengar suara aneh yang seakan memanggil-manggil nama kalian, jangan dijawab, karena takutnya asal suara itu berasal dari makhluk gaib yang akan menyesatkan kalian dan akan membawa kalian ke alam mereka untuk dijadikan teman. Mending kalian pakai headset sambil dengar musik, agar tidak terdengar ada orang yang memanggil-manggil. Batur sedulur sekampung, demikian 7 pantangan orang Dayak. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda, oleh karena itu jika ada perbedaan atau ingin melengkapi, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa, bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap meduluran, aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.